Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Channelnya orang-orang prihatin dan selalu butuh pertolongan Allah. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang 3 amalan subuh yang sangat dahsyat untuk melunasi hutang dan untuk kekayaan. Jadi pada dasarnya dikala kita subuh itu banyak amalan-amalan, untuk itu faedahnya, untuk ini faedahnya. Nah, yang dibahas dalam video ini adalah khusus untuk melunasi hutang dan untuk kekayaan. Yang tentunya kita melaksanakan amalan ini dilakukan yaitu ba'da sholat subuh. Jadi bagi sobat-sobat yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu lebih bagus, dari mulai sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, setelah itu ikuti zikir dan doa yang dipimpin oleh imam. Jadi kita ngikuti imam sampai dengan selesai berdoa. Nah, setelah itu kita jangan beranjak pergi melakukan 3 amalan ini. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, tapi sebelumnya kita berniat dulu atau mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon berkahnya dari surah Al-Fatihah yang akan saya baca ini. Saya punya hutang, semoga saya dimudahkan untuk membayarnya, dan semoga hutang saya ini segera lunas dengan berkahnya surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu terus baca Al-Fatihah 41 kali. Baca 41 kalinya itu dengan bismillahnya ya, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai dengan waladhdallin. Setelah beres membaca surah Al-Fatihah 41 kali, kemudian sobat-sobat berdoa. Silahkan berdoanya menggunakan bahasa sendiri, mau yang seperti tadi, misalnya saya punya hutang ya Allah, semoga saya dimudahkan untuk membayarnya, dan semoga hutang saya ini segera lunas dengan berkahnya surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu kan. Dalam berdoa ini diawali dulu dengan sholawat, itu jangan lupa. Setiap kita mau berdoa itu diawali dulu dengan sholawat. Nah itu setelah itu baca doa sesuai dengan hajatnya. Silakan kata-katanya apa saja. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah sendiri boleh. Itu lebih bagus malah, supaya kita lebih mengena, supaya kita lebih tahu maknanya, apa yang kita panjatkan kepada Allah sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan apa yang ada dalam batin kita. Masalah hutang kita pengen seperti apa, pengen dilunaskan cepat, pengen dimudahkan untuk membayarnya, atau misalnya minta keajaiban dari Allah supaya ada keajaiban bahwa hutang tersebut bisa segera lunas dengan pertolongan dari Allah dengan berkahnya surah Al-Fatihah itu. Nah, yang selanjutnya amalan yang kedua yaitu setelah ba'da sholat subuh, masih posisi di masjid ya, bacalah surah Al-Waqiah 1 kali. Al-Waqiah tahu ya, mungkin yang sering tadarus Al-Quran pasti sudah paham Al-Waqiah, dan itu tidak terlalu panjang lah ya. Bacalah surah Al-Waqiah 1 kali. Setelah membaca surah Al-Waqiah 1 kali, selanjutnya baca wirid ini 1000 kali, yaitu Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud, terus sampai 1000 kali. Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud. Nah, setelah beres zikir Ya Karimu Ya Wadud 1000 kali, kemudian sobat-sobat berdoa. Boleh berdoa memohon kekayaan, misalnya ya Allah, saya dalam kondisi hidup pas-pasan,
saya bersyukur kepadamu ya Allah, saya masih dikasih rezeki olehmu ya Allah, namun saya ada keinginan ya Allah, saya ingin hidup kaya harta dunia, kaya harta akhirat, supaya saya bisa membahagiakan anak istri. Nah itu kan bahasanya silahkan sesuai dengan apa yang ada di benaknya sobat-sobat semuanya. Tapi setiap berdoa itu diawali dengan sholawat, itu jangan lupa. Selain minta kekayaan seperti tadi atau seperti barusan, boleh juga misalnya kita meminta untuk dimudahkan membayar hutang seperti yang tadi di awal. Nah, gitu kan, doanya sama dengan yang di awal, boleh silahkan, gitu kan. Itu amalan yang kedua. Nah, selanjutnya amalan yang ketiga, ini masih ba'da sholat subuh ya waktunya. Amalan yang ketiga yaitu wirid dengan membaca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Zikir tersebut dibaca bisa sebanyak 70 kali atau 100 kali atau 1000 kali atau misalnya 4444 kali atau misalnya sebanyak-banyaknya, silahkan monggo sekuatnya. Nah ini cuma gambaran aja ya, bisa 70 kali, bisa 100 kali, bisa 1000 kali, bisa 4444 kali. Ini ba'da sholat subuh ya, diamalkan, didikirkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah setelah beres zikir tersebut, silahkan sobat-sobat berdoa, ini urusannya ke hutang. Jadi doanya seperti yang tadi pertama, gitu kan? Silahkan supaya kita dimudahkan untuk membayar hutang, atau misalnya kita supaya mempercepat lunasnya hutang, atau apalah bahasanya silahkan sesuai dengan apa yang menjadi hajatnya sobat-sobat. Tapi intinya ini untuk hutang, gitu ya. Nah dari 3 amalan ini silahkan dipilih oleh sobat-sobat yang mana amalan yang akan diamalkan oleh sobat-sobat. Boleh satu jenis atau misalnya ketiga-tiganya mau diamalkan karena ini urusannya misalnya hutang dan kekayaan sama gitu kan, silahkan mau 3-tiganya sekaligus diamalkan satu-satu, nanti terakhir berdoanya gitu kan. Nah, boleh, atau misalnya per amalan doa, per amalan doa, per amalan doa gitu kan. Jadi 3 amalan ini 3 kali berdoa boleh, atau misalnya 3 amalan ini dikerjakan dulu terus terakhir berdoa boleh gitu kan. Nah demikian saja uraian yang bisa kami sampaikan dalam video ini. 3 amalan subuh yang sangat dahsyat untuk melunasi hutang dan untuk kekayaan, dan amalan ini diamalkan setelah sholat subuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, pembahasannya dipercepat supaya durasinya tidak terlalu panjang dan juga supaya mudah dimengerti, mudah dipahami. Jadi saya to the point ke intinya. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe, dan juga di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.